Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya anak-anak kelas 4 semuanya? Ya, di sini kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini nanti kita akan mempelajari tema 2 yaitu subtema 1. Nah, di sini nanti di pelajaran bahasa Indonesia ini nanti di subtema 1 ini kita masih mempelajari bab sebelumnya yaitu menentukan gagasan pokok serta nanti ada sedikit tambahan materi yang lainnya. Ya, anak-anak, di sini Bapak akan mengulangi sedikit tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf ya, anak-anak. Nah, di sini Bapak ulangi kembali yaitu tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok atau biasa disebut gagasan utama ini merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama sendiri itu lazimnya terdapat pada awal paragraf. Namun demikian, tidak sedikit paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau di awal dan di akhir atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, di sini coba Bapak akan memberikan satu contoh paragraf. Nah, di sini nanti kita akan membahas di mana sih letak gagasan pokoknya. Setiap orang mempunyai hobi atau kegemaran, namun tidak setiap orang dapat mengembangkan hobinya dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan orang tidak dapat mengembangkan hobinya. Yang pertama, kemungkinan lingkungan yang tidak mendukung. Sebagai contoh, kita memiliki hobi melukis, tetapi orang tua kita tidak menginginkan kita mengembangkan hobi kita itu. Faktor kedua adalah dana atau fasilitas pendukung. Kita mempunyai hobi beternak ayam, tetapi kita tinggal di perkotaan yang padat penduduknya. Faktor yang lain yang lebih penting adalah kemauan kita ya. Apapun kendala yang kita hadapi, apabila kita memiliki kemauan yang kuat, tidak setengah hati, maka kita akan dapat mengatasi masalah-masalah yang menghambat pengembangan hobi kita. Nah, di sini di paragraf ini tadi, menurut kalian gagasan pokok atau gagasan utamanya ini tadi apa coba? Ya, coba kalian identifikasi dan cari lagi ya di mana letak gagasan utamanya. Ya, sudah sangat jelas ya anak-anak bahwa gagasan utama tadi terletak di awal kalimat tadi, yaitu gagasan pokoknya adalah setiap orang memiliki hobi atau kegemaran. Ya, anak-anak, itu tentang gagasan pokok. Nah, anak-anak, yang kedua ini kita akan membahas sedikit dari materi tambahan yaitu tentang peta pikiran ya. Nah, peta pikiran di sini gunanya atau manfaatnya itu untuk mengembangkan kegiatan berpikir kita dan mengasah cara berpikir kita yang kreatif. Karena kenapa kok bisa mengasah pikiran yang kreatif ya, karena di peta pikiran ini kita menggambarkan bentuk-bentuk bentuk-bentuk dari suatu bentuk grafis, sehingga di situ nanti kita akan merangsang dari otak kita mengembangkan cara berpikir kita untuk dituangkan dalam bentuk-bentuk tersebut. Nah, contohnya bisa kamu lihat di depan kalian itu. Nah, di situ coba bisa kalian ketahui bahwa ini contohnya adalah
peta pikiran tentang indera pendengar. Nah, di situ bisa kalian buat ada 4 penjelasan dari indera pendengar kita, yaitu tentang bagian-bagian indera pendengar, cara merawatnya, cara kerjanya, dan fungsinya. Nah, di situ coba untuk contohnya, untuk bagian-bagiannya ada bagian luar telinga. Bagian luar telinga ini ada daun telinga, ada rongga telinga luar. Yang bagian telinga dalam ada gendang telinga, tulang-tulang pendengaran. Terus yang bagian dalam telinga ada rumah siput dan saluran setengah lingkaran. Nah, untuk cara merawatnya coba kalian bisa mengisinya. Untuk contohnya di situ adalah gunakan handuk yang hangat, terus memakai cotton bud untuk membersihkannya. Nah, selanjutnya coba untuk cara kerjanya. Nah, di situ sebagai contoh cara kerjanya adalah bunyi membuat udara bergetar. Nah, di situ maksudnya adalah dari gendang telinga itu, lalu gendang telinga bergetar, lalu membentuk getaran. Getaran itu nanti semakin membesar, nanti akan masuk ke telinga tengah, lalu dari telinga tengah itu akan menyampaikan pesan-pesan ke dalam telinga dalam, lalu disampaikan ke otak, dan akhirnya kita akan mendengar suara yang diterima. Nah, untuk fungsinya contohnya di sini telinga berfungsi sebagai indera pendengaran yang menangkap suara di sekitar kita, kemudian diproses sehingga otak mengenali suara tersebut. Ya, anak-anak, itu adalah sedikit dari materi pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, untuk tugasnya di materi pagi hari ini di sini nanti coba kalian kerjakan subtema 1 ya, subtema 1 tema 1. Nah, kamu bisa melihatnya di HP kalian itu. Kalian kerjakan yang bahasa Indonesia, yaitu halaman 30 dan 31. Cukup yang poin A dan B saja. Ya, anak-anak, cukup sekian materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Apabila ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan lewat grup atau lewat pesan Japri. Ya, anak-anak, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.